Bersedia, siap, mulai. Tiga, dua, satu, gas. Halo bro, apa Gimana? kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Kamu sendiri gimana kabarnya? Oh, puji Tuhan baik. Gimana aktivitas hari ini? Semuanya lancar dan bro sendiri gimana? Puji Tuhan lancar. Terus gimana? Cek mama. Woi, baru aja tadi selesai cek mama langsung ke sini saya. Salah bisa. Terus gimana hari ini? Apa yang mau kita bahas? Oh iya, hari ini kita punya teman-teman datang. Ada dari Bro Sony sama Bro Ferdinand. Oh ya, langsung aja panggil lah tuh gimana? Oke. Halo, gimana? Gimana? Udah cek mama? Gimana kita cek mama enggak? Jomblo kita ya. Kita jomblo. Kita jomblo. Apa Iya, yang datang langsung jualan, langsung jomblo, jualan Apa itu itu. pengakuan toh? Pengakuan. Terus gimana aktivitas hari ini? Ya puji Tuhan kerjaan lancar sih. Bro Ya, Tony? puji Tuhan, kerjaan juga lancar. Wah. Terus udah cek ada mama? Kan tadi saya bilang kita jomblo. Jomblo. Masih dalam Bebas berarti ya? Bebas, kita bebas. Dalam. banyak sih yang mendekat, cuma masih dalam Dalam. Kalau bisa over satu nih. aduh, jangan sampai pacar juga nonton kan. Ya kan? Ngomong-ngomong mungkin kita sempat dengar kemarin tentang teman-teman punya komunitas believers. Kami sempat dengar juga tapi kami belum tahu, jadi ya kami mungkin share di teman-teman juga. Makanya ya mungkin dari Bro Ferdinand bisa menyampaikan sekilas tentang komunitas believers. Iya. Oke. Apa namanya? Believers ini kan berdiri tanggal 16 April ya. Itu berawal dari kita teman-teman tongkrongan lah kita. Oke. Dan kita bikinlah grup. Nah, saya berpikir bagaimana kalau misalnya grup ini menjadi berkat. Wah. Akhirnya kita, masa kita anak muda ini hanya kayak gini doang. Jadi saya bilang, saya kumpulin teman-teman tuh. Saya ingat itu 16 April. 16 April. Saya kumpulin teman-teman tuh. Saya bilang, gimana kalau kita bikin grup komunitas ini, tapi kita menjadi dampak, menjadi berkat. Nah, dari situlah belum ada believersnya. Oke. Jadi kita hanya grup itu kayak ya grup tongkrongan lah. Tapi pada akhirnya kita beremuk nih. Bagaimana kalau komunitas ini kita menjadi berkat? Nah, timbullah kayak waktu kita percaya Tuhan toh, tiba-tiba muncullah kayak kata orang percaya. Kita saling bagi. Bagaimana grup ini dia punya nama? Ada teman yang bilang, "Oh, kalau begitu ada ayatnya begini. Dari ayat ini terus kita ambil. Oh, kalau begini ayat ini. Kita ambillah." Kata believers itu artinya orang percaya. Kalau udah percaya pasti berbuat baik. Itu sih. Wah, keren ya bro ya. Wah. Tapi kalau aku tanya, kenapa membentuk believers? Kenapa nggak nama lain aja? Harus believers gitu. Iya, karena disitulah orang percaya itu kayak kita udah diselamatin sama Tuhan toh. Jadi artinya kalau kita percaya kita harus berbuat baik. Kita berbuat baik artinya bagaimanapun situasinya kita mau jadi berkat lah. Anak muda ini kita mau jadi berkat. Iya toh Bro Son? Ya. Wah, keren ya. Berarti Kak Ferdi sama Kak Sony punya komunitas ini berdampak ya kalau aku Iya. perhatikan ya, berdampak untuk banyak orang. Mungkin Bro Sony juga mungkin dia punya pemikiran, tapi itulah kayak kami tuangkan di dalam believers itu. Dan kemarin yang tadi Rais bilang bahwa itu adalah program pertama kami. Jadi kami berdoa supaya nanti kedepannya juga akan ada lagi. Wah, luar biasa ya. Iya, mungkin saya masih sedikit penasaran tentang tadi luar biasa ya. Jadi pemuda yang berdampak, ini mungkin satu inspirasi baru buat kita selaku kaum muda. Jadi kira-kira tujuan dari Believers ini seperti apa? Oke, tujuan dari kami ini seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebagai ketua lah di komunitas kami di Family Believer ini. Tujuan kami itu ya supaya bagaimana kita memberikan dampak ya, tentu memberikan dampak dan berpengaruh buat anak-anak muda
bahwa kita ini adalah anak-anak muda yang dipilih oleh Tuhan untuk berbuat baik. Apa sih fungsi dan tujuan ya kita membentuk suatu komunitas ini atau believer ini adalah orang-orang percaya supaya kita mengambil bagian gitu ya, anak-anak muda. Jadi kapan lagi kita punya kesempatan gitu ya untuk berbuat baik, Iya. untuk melayani Tuhan. Inilah tujuan kita supaya kita bisa juga menginspirasi anak-anak muda yang lain atau generasi-generasi yang lain, kesempatan supaya mereka bangkit, supaya sama-sama kita membantu menolong orang lain gitu ya. Apa yang kita punya kita berikan buat orang lain. Kalau sedikit saya tambahkan ya. Silakan. Kalau saya tambahkan begini, sudah banyak orang Kristen, sudah banyak orang yang percaya sama Tuhan. Nah, kita mau lihat kebaikan Tuhan itu kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Ya. Kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Hanya kita bisa kalau dalam saya punya moto hidup begini. Kamu kalau cinta Tuhan, cintailah manusia. Wih, keren. Dan mama nggak? Cintai mama. Oh, pasti. Itu pasti harus mama, itu harus pasti dicintai karena dia manusia. Tapi ngomong-ngomong luar biasa juga ya komunitas dari Believers. teman-teman Believers yang kemudian masih berumur kurang lebih baru sampai 5-6 bulan ya, baru Ya, beranjak ke baru kita baru jadi baru. kita berdoa supaya nanti ke depannya dia makin berkembang, makin Amin. maju. Amin. Nah, gini bro, ada satu pertanyaan yang muncul karena tadi menyampaikan bahwa harus berdampak. Ya, Tentunya pasti ada tindakan yang diambil ya. Ya. Nah, duitnya dari mana? Itu kan ya secara manusia kita butuh. Ya, gitu. tahu. Nah, mungkin dari teman-teman kalau misalnya kita berpikir secara manusia, ya mungkin dari apa yang kita punya. Tapi kembali lagi kita bangun komunitas ini atas nama iman. Kita punya iman tuh harus benar-benar kita punya iman kuat sama Tuhan. Jadi saya percaya sih, saya percaya ada satu kata bilang begini. Kalau misalnya kita punya niat baik, Tuhan pasti cukupkan. Ya. Dan ini program pertama dan program pertama kemarin kita bagi makanan ya. Ya, betul. Kita bagi makanan sekitar 60 box. Ya, tidak seberapa bagi orang lain, tapi ini adalah bagian dari program pertama kami dan kami yakin dan percaya itu pasti Tuhan cukupkan. Amin. dan itu duit sendiri, duit pribadi. Ya, duit dari Tuhan. Wah. Kalau saya sih duit dari Tuhan. Luar Berarti kalau saya melihat teman-teman ini anak muda yang luar biasa, karena punya pemikiran untuk berdampak. Iya. Karena jujur yang saya perhatikan itu di luar sana itu banyak anak muda yang cuma hanya memikirkan diri sendiri. Tapi kalau saya melihat dari komunitas Believers ini, walaupun baru ya, tadi teman-teman bilang terbentuknya dari April, tetapi sudah memikirkan dan sudah berdampak. Artinya mereka sudah melakukan dan ya kita berdoa supaya komunitas ini makin bertumbuh. Amin. Komunitas ini Amin. dikenal banyak orang. Amin. Dan komunitas ini mendapatkan berkat sehingga mereka terus membagikan berkat. Amin. Apalagi yang saya perhatikan teman-teman punya iman percaya yang luar biasa. Betul. Iya, baik. Dan ada satu lagi yang kemudian tadi saya dari uraikan teman-teman ini luar biasa, sangat termotivasi buat kita ya, betul. selaku anak muda. Ada satu lagi yang kemudian saya masih sedikit penasaran juga, karena di logo Believers itu ada macam sebuah tangan yang kemudian saling memegang erat. Itu kira-kira ada moto apa yang kemudian bisa menggambarkan kita? Apa sih artinya gitu? Dan yang aku perhatikan itu kayak beda ya, warna-warni gitu ya. Ya, Ada mungkin hitam, ini ada putih, ya itu ada mungkin gambarannya seperti apa? Yang Sony mungkin bisa bantu jawab gitu. Oke, kenapa ada mungkin tangan ya yang dari logo Believers ya. Jadi kenapa kita buat sebuah logo yang tangan itu artinya bahwa supaya kita itu bekerja sama. Kerjasama artinya apapun dia punya suku, dia dari daerah mana, dia dari kampung mana, tapi ketika kita sudah bertemu di satu di perantauan,
atau di satu komunitas saat ini yang ada di Believer. Jadi kita tidak melihat memandang dia itu sukunya dari mana. Mau dia dari mau dia dari keturunan Cina, mau dia keturunan Arab, mau dia keturunan apa aja. Pokoknya apa aja Iya, masuk situ. kita semua welcome gitu ya. Berarti komunitas Believers ini dia tidak memandang siapa orangnya, Iya, tapi benar. dia Tidak selalu istilahnya kayak bineka tunggal ika gitu. Yes, betul. Berbeda-beda tetapi semuanya Ya, sama. Karena di dalam komunitas kami itu, di dalam komunitas Believers itu ada beberapa suku. Ya. Ada suku Sumatera, ada suku Timor, ada suku Sumba, pokoknya semua ada di situ. Jadi dari lambang logo itulah kami membentuk. Oh, berarti kalau begini kulitnya beda-beda, tapi kita satu tujuan. Ya, Betul. tujuan. Jadi betul ya, seperti bineka tunggal ika. Ya, betul. Beda-beda tetapi satu. NKRI kita. Luar biasa. Dari tadi teman-teman dari Believers ini memang luar biasa ya, dari segi keterampilannya, cara bertindaknya. Istilahnya kalau kita umpamakan mungkin teman-teman Believers punya komunitas itu baru seumur jagung ya, tapi sudah mampu berdampak. Iya. Ini yang kemudian mampu menginspirasi mungkin kita sebagai anak muda, Ya. yang kemudian bisa melihat, bisa menjadi contoh buat dari teman-teman komunitas Believers. Ya. Mungkin percakapan-percakapan kita di malam hari ini sampai di sini dulu ya, karena tadi Bro Sipri udah japri saya bahwa dia mau cek mama. Cek mama terus ya. Dia mau cek mama, jadi buru-buru. Katanya dia, ya udah kita ketemuan, jangan lama-lama ya, jangan lama-lama ya. Siap. Saya udah bilang bahwa jangan, ini satu komunitas yang memang kita perlu ada satu inspirasi baru Ya. yang kemudian mungkin saja dari mereka kita bisa menjadi sumber kekuatan baru untuk mengalirkan kepada teman-teman yang Iya, betul. Oke, di malam hari ini terima kasih Bro Sony. Terima kasih. Terima kasih Bro Ferdinand. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga sudah mengundang Iya. kami. Terakhir mungkin saya serahkan kepada teman saya Bro. Gimana kira-kira close statement-nya untuk kita di hari ini, mungkin pesan yang bisa menutup perjumpaan kita di hari ini. Oke. Kalau cerita dari teman-teman Believers, dari Kak Ferdinand dan Kak Sony, Ya. itu saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa jadi anak muda itu kita nggak hanya memikirkan diri sendiri. Yes. Kita harus jadi anak muda yang berdampak, bukan untuk keluarga kita, untuk diri kita, tetapi kita harus berdampak buat semua orang yang membutuhkan. Amin. Karena di sini saya melihat Believers itu membantu orang yang memang benar-benar sangat membutuhkan. Betul. Apalagi kemarin saya sempat lihat videonya, mungkin ada di TikTok ya. Ya. Kalau nggak salah TikToknya itu namanya Believers ya, Ya, sesuai Believers dengan Family. oh ya, Believers. Jadi kita harus jadi anak muda yang berdampak. Amin. Saya justru berterima kasih untuk Kak Sony, Kak Ferdinand, karena malam hari ini menceritakan pengalaman yang begitu luar biasa, dan Ya. ini akan menjadi contoh buat saya, buat Brother Rais, dan akan menginspirasi buat anak-anak muda di luar bahwa kita hidup jangan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi harus memikirkan orang lain juga. Apalagi Kak Ferdinand tadi bilang bahwa cintai dulu. Jangan lama-lama, mau cek mama kan? Woi, betul, saya mau cek dulu. tadi. Jadi itu saja teman-teman, harus jadi anak muda yang berdampak buat orang Oke, lain. terima kasih Bro Sony. Terima kasih Saya Ferdinand. buru-buru mau cek mama. Hati-hati di jalannya.